Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apa hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelum kita masuk di langkah selanjutnya, kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita masuk di agenda pembelajaran kita anak-anak, terlebih dahulu saya minta ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya, menyiapkan peserta didik teman-temannya untuk kita mulai pelaksanaan pembelajaran ini. Kita mulai dulu dengan membaca doa. Silahkan anak-anak disiapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin, amin. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum kita lanjut, kita seperti biasa kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita membaca surah Al-Fatihah untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa membaca atau mengikuti Pak Guru saja? Pak Ode, Saya Pak Guru. Ya, silakan Ode. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, seperti biasa, Pak Guru setelah membaca surah Al-Fatihah, kita lanjutkan dengan bacaan surah Al-Quran yang lain, yaitu surah Al-Fil. Silakan, Ode, dilanjutkan baca surah Al-Fil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, terima kasih Laude atas partisipasinya, bacaannya yang sangat merdu. Baik, sebelum kita lanjut di pembelajaran, sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, silakan anak-anak berdiri, kemudian berikan penghormatan kepada bendera yang ada di dalam kelas ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang ingin jadi dirjennya? Ya, silahkan naik. Oke, kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kehadiran dan kerapiannya. Saya absen dulu kehadirannya ya. Dengarkan hadir nama. Semua Pak Guru. Hadir semua Pak Guru. Oh, ya, Pak Guru. Nur Hidayah belum datang? Baik, kalau semua hadir semua, tinggal Ibu anak Nur Hidayah yang belum masuk. Kita masuk di pelajaran selanjutnya ya. Sebagaimana pelajaran kita yang lalu, di pelajaran yang lalu itu kita masuk di bab 1, yaitu Quran Surah Al-Kafirun dan memaknai makna toleransi atau kebersamaan. Saya rasa dari pelajaran itu kita kemudian bisa mengilhat hikmahnya. Kemudian kita masuk di pelajaran kedua ini, yaitu pelajaran tentang ketika bumi berhenti berputar atau hari akhir. Insya Allah di pelajaran ini, di pelajaran 2 ini,
kita akan masuk di pelajaran hari akhir ketika bumi berhenti berputar. Akan diamati baik-baik bagaimana proses planet, tata surya, dan galaksi itu berputar. Kemudian setelah diamati, Pak Guru memberikan pertanyaan, apa yang sedang anak-anak lihat di dalam video yang Pak Guru tayangkan ini? Angkat tangan satu orang. Berputar-putar, Pak Guru. Sampaikan dulu, di dalam pembelajaran ini ada istilah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak sekalian. Di kompetensi dasar, di pengetahuan yang harus dipahami, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku mulia. Kemudian nanti di pengetahuan, di sikap atau keterampilannya, anak-anak menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku mulia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, sebagai keimanan religius, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Ini dari KI satunya. Kemudian dari KI 2, sikap sosialnya menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Kemudian dari segi pengetahuan, KI 3-nya dapat menjelaskan makna atau arti hari akhir dengan benar. Jadi anak-anak mudah-mudahan nanti dapat menjelaskan apa itu hari akhir, maknanya apa itu hari akhir dengan benar. Kemudian yang keempat, dapat mengetahui macam-macam hari akhir dengan tepat. Dan dalam nanti di aplikasi keterampilan anak-anak, anak-anak dapat menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kita ini ketika bumi berhenti berputar, ada 4 materi di dalam pembahasan itu, tetapi yang kita bahas di dalam pembelajaran awal kita nanti hanya 2 materi, yaitu makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Inilah yang akan kita pelajari. Nanti Pak Guru akan tayangkan video pembelajarannya. Setelah itu baru kemudian kita diskusikan. Baik, kalau begitu, sebelum kita masuk di pembelajarannya, anak-anak silakan amati slide yang Pak Guru tayangkan ini. Ya. Setelah anak-anak mengamati video ini atau slide ini, kita masuk di materi pertama. Siap anak-anak untuk masuk di materi pertama, yaitu makna hari akhir? Siap Pak Guru, Siap Pak Guru. Kita masuk dulu di maknanya. Anak-anak harus tahu hari kiamat itu ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa anak-anakku di kelas 5 ini maupun di kelas 4 yang lalu, anak-anak sudah menghafal dan mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ini adalah tugas malaikat Israfil. Kemudian anak-anak harus pahami bahwa hari kiamat itu tidak diketahui kapan terjadi. Jadi inilah yang disebut dengan gaib mutlak. Dia sesuatu yang tidak bisa diketahui, nanti terjadi baru ditahu. Tapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Namun kita harus percaya hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat ini rukun iman yang keberapa anak-anakku? Kelima Pak Guru. Oh, kelima. Sebelum Pak Guru masuk di pengertian hari akhir, Bagaimana itu trompetnya Pak Guru? Berapa Wah. kali ditiup Pak Guru trompet? baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ananda Mukhlis ini ya. Ini trompet ini. Jadi memang kalau dalil-dalil agama, anak-anak harus paham. Kalau berbicara tentang persoalan-persoalan dalil agama atau persoalan gaib, jangan sampai kemudian dibawa ke dunia hayalan kita atau dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai anak-anak menggambarkan trompet malaikat Israfil ini seperti trompet tahun baru atau trompet musik. Nah, itu kesalahan besar itu anak-anak. Ini persoalan yang gaib tetapi digambarkan oleh Nabi. Mungkin anak-anak sering mendengar bagaimana trompet itu seandainya semua lautan ini, alam samudra ini maupun dunia ini dimasukkan ke dalam
itu pun tidak akan memenuhi baru dasarnya saja. Bagaimana besarnya itu? Jadi bayangkan itu kalau besarnya begitu, lebih besar daripada bumi, bahkan alam semesta pun kemudian ditiup dengan tiupan yang sangat kencang, belum saja planet bumi itu keluar dari porosnya, itu sudah menghancurkan. Jadi bayangkan kalau anak-anak membawa trompet, kemudian taruh debu di depan trompet itu, kemudian ditiup kencang-kencang ya. Ya bayangkan seperti itulah. Tapi tidak bisa digambarkan. Ngeri sekali Pak Guru. Nulis. Hah? Ngeri sekali Pak Guru. Ngeri bulu-bulu Pak Guru. Dari hari kiamat itu atau hari akhir itu tuh adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati binasa. Pada hari akhir nanti seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang bisa hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyara. Nah mungkin anak-anak bertanya, Pak Guru, bagaimana kemudian kita harus tahu hari akhir itu? Siapa yang mengajarkan kita? Ini kan kita lahir saja seperti ini. Kenapa tiba-tiba kita harus yakin ada hari akhir? Nah, perlunya itu makanya kita bacakan dalil tentang hari akhir itu. Nah, Laude bisa dibacakan dalil tentang hari akhir ini? Yaitu dalil surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah di Pak Guru? Iya, surah Al-Qari'ah. Oh, Nah, iya, Pak Laude, Guru. silakan. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Nak Mukhlis bisa baca artinya itu? Kemudian nanti Pak Guru jelaskan arti dari surah Al-Qari'ahnya. Ya baik Pak Guru. Ya. Ya nanti. Ya. Jadi ayat pertama Pak Guru artinya hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ada pertanyaan sebelum kita masuk di macam-macam hari akhir? Pak Guru, tadi tuh sebelum saya datang di sekolah, saya bantu dulu mamaku angkat air. Iya. Apa itu dapat pahala Pak Guru? Wah, benar sekali ini Nak Laude ya. Jadi kalau kita lihat penjelasan dari hadis Nabi, setiap perbuatan baik itu yang niatnya karena Allah, semuanya itu adalah perbuatan yang baik, dapat pahala. Jadi sepanjang Alhamdulillah. Nah, makanya Laude setiap hari bahkan sebelum tidur pun, sebelum datang ke sekolah, niatkan memang dalam hatinya, ya Allah besok saya mau ke sekolah, niatku untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, ya Allah semua ini saya lakukan dengan memohon ridhamu, maka itu pasti akan berdapat pahala. Malaikat akan mengepakkan sayapnya, menaunginya sampai kemudian dia kembali. Bahkan ikan-ikan di lautan maupun di sungai anak-anak itu akan mendoakan kita bagi orang yang menuntut ilmu. Semangat ya. Iya, Saya Pak Guru bertanya. Siapa? Oh, Suwarli. Ya. Oh iya. Kapan terjadi hari kiamat Pak Guru? Wah, ini pertanyaan sangat bagus sekali Nak Subarli. Nak Subarli ini sangat pintar sekali, pikirannya jauh ke depan, ingin sekali kiamat terjadi ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Pak Guru bacakan atau sampaikan kisah ya. Jadi Nabi tidak menjawab pertanyaan itu. Pernah juga ditanyakan sama Jibril yang menyamar. Nabi mengatakan, bukankah yang ditanya dan yang bertanya itu lebih tahu. Jadi hari kiamat terima kasih Pak Guru. Terima kasih banyak Nak Subarli. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu, cuma dijelaskan tanda-tandanya oleh Nabi. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat. Saya rasa jelas Nak Subarli ya. Kalau jelas kita masuk di macam-macam kiamat. Iya jelas sekali Pak Guru. Kita masuk di macam-macam kiamat. Kiamat sugra atau kiamat kecil.
Nah, kiamat sugra ialah hancurnya alam di sekitar kita dan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk hidup. Kiamat sugra hanya dirasakan oleh sebagian manusia, bukan seluruh manusia. Contohnya, anak-anak perhatikan ini. Ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada tsunami, air bah atau banjir bandang, dan meninggalnya seseorang. Inilah yang akan anak-anak diskusikan nanti, mencari lebih dalam lagi contoh-contoh kiamat sugra. Ya, berarti ya Pak Guru. Oh iya. Kemarin ada tetangga saya yang rumahnya kebakaran Pak Guru. Apa itu termasuk kiamat? Hai Pak Guru, mau jawab Pak Guru. Oh silakan Nurmia, iya. Harus dijawab yang lain yang tahu ya. Kalau kebakaran rumah Pak Guru itu kiamat sugra Pak Guru. Benar itu Pak Guru? Iya, pintar sekali. Itu kan Iya. hancurnya sebagian. Pak, Iya. Pak Guru mau ke lagi Ya, bagaimana planet berputar. Nah, untuk lebih memahami lebih dalam, kita masuk dulu pengertian kiamat kubra. Jadi kiamat kubra itu, kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi inilah yang disebut dengan persoalan yang gaib. Kau dek bacakan ini surah yang menggambarkan bagaimana peristiwa kiamat kubra itu di surah Al-Salsalah ayat 1 sampai 2. Silakan Nalau dek. Ya, makasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Gambarkan bagaimana bumi Amin, digoncangkan. Pak Guru. Ya, digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta ini hancur, manusia dibangkitkan lagi dari alam kuburnya. Pak Guru simpulkan, dari kesimpulannya hari kiamat itu ditandai dengan tiupan serompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Hari kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta. Hari kiamat itu dibagi dua, ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kiamat sugra itu hancurnya sebagian alam atau meninggalnya sebagian makhluk hidup. Dan kiamat kubra itu adalah hancurnya seluruh alam semesta dan meninggalnya semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Baik, untuk menghargai waktu anak-anak sekalian, saya akan bagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang yang akan menjawab LKPD yang Bapak Guru bagikan, ya. Jadi soal di dalam LKPD ini anak-anak mendiskusikan makna yang terkandung, makna hari akhir atau pengertian hari akhir. Anak-anak mencari lebih dalam lagi contoh-contoh hari kiamat sugra. Silakan membentuk kelompok anak-anak. Ya, sudah ya? Sudah Pak Guru. Sudah. Ya, silakan diskusikan yang Pak Guru LKPD yang Pak Guru bagikan tadi. Ya, sudah. Pak Guru. Ya, Pak Guru. di situ ada soal yang anak-anak diperintahkan untuk mendiskusikan makna hari akhir. Di situ anak-anak mendiskusikan tentang macam-macam hari kiamat. Dan di situ juga anak-anak mencari tahu lebih dalam lagi tentang contoh-contoh kiamat sugra. Setelah anak-anak berdiskusi, silakan anak-anak, masing-masing anak-anak berdiri. Kemudian berjalan mengikuti hasil, melihat hasil pekerjaan kelompok yang lain. Karena metode yang kita gunakan ini namanya galeri walk. Anak-anak berjalan melihat pekerjaan atau hasil pekerjaan oleh kelompok lain. Nanti kemudian pada saat anak-anak sampai di kelompok itu, anak-anak bertanya kepada temannya tentang hasil diskusinya. Silakan masing-masing berdiri untuk melihat pekerjaan kelompoknya berjalan di dalam kelas. Sudah?
Sudah, Pak iya, Guru. sudah. Kalau seperti itu kembali ke tempatnya di kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok naik membacakan kesimpulan atau hasil diskusinya. Kelompok 1, siapa yang bisa membacakan naik kelompok 1, ketuanya atau anggotanya, hasil Saya Pak diskusinya. Guru. Ya, silakan. Contoh-contoh kiamat sugra yaitu banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang. Nah, Itu, bagaimana Pak yang Guru. lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar kelompok 1, berikan tepuk tangan. Kelompok Tuh. 3, hebat Ya. sekali kelompok 3. Baik, Oke, karena Pak semua Guru. kelompok. Rinuri. Ya, terima kasih anak-anak sekalian atas presentasinya, atas hasil laporan diskusinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kemudian anak-anak pahami, anak-anak amalkan dalam kehidupan kalian, sehingga membentuk akhlak dan karakter kalian, yaitu berperilaku rendah hati, tidak merasa diri lebih hebat atau jauh dari sifat-sifat sombong. Nah, mengakhiri, Pak Guru akan menyampaikan bahwa insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, baik tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecilnya, dan kita akan berbicara tentang hikmah untuk hikmah beriman kepada hari kiamat. Itu yang insya Allah akan kita pelajari minggu depan. Mudah-mudahan anak-anakku sehat semua, diberikan kesehatan, diberikan semangat, sehingga kembali kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mungkin seperti ini materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa ke hadirat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bernilai ibadah di sisinya. A'udzubillahi Ya, minasyaitonir Pak Guru. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mungkin seperti Iya, Pak ini. Guru. Ya, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Pak Guru ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.